Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu. Kali ini Pak Guru akan bercerita. Siang itu, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba, sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap yang tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar, teman-teman. Pinta Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, ajak Siti. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu menengadahkan kepalanya, lalu menghirup nafas. Segarnya udara di bawah pohon ini. Aku jadi tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. Nah, dari cerita ini, Pak Guru akan bertanya nih kepada kalian. Nomor 1, mengapa Dayu terbatuk-batuk? Ayo jawab. Pasti kalian pintar menjawab. Nomor 2, mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman. Udara di bawah pohon rindang terasa segar, sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pernafasan. Ada berapa sih penyebab terjadinya gangguan pernafasan? Berikut faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan. Yang pertama, faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Misalnya pada bayi terlahir dini, atau dengan kata lain, prematur. Organ pernafasannya mungkin belum sempurna, sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Coba lihat gambar ini. Faktor yang kedua, faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernafasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis, sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Untuk menjalankan beragam fungsi sistem pernafasan, tubuh membutuhkan sinergi organ-organ pernafasan. Bagian jaringan organ pernafasan manusia yaitu mulut dan hidung. Mulut dan hidung sebagai pintu masuk keluar udara ke tubuh. Sinus. Sinus adalah ruang sela di antara tulang kepala yang mengatur suhu dan kelembaban udara yang dihirup. Tenggorokan. Tenggorokan adalah tabung yang mengalirkan udara dari mulut dan hidung ke batang trakea. Trakea. Trakea adalah bagian tubuh yang menghubungkan tenggorokan dan paru-paru. Tabung bronkial. Tabung bronkial adalah tabung di bawah tenggorokan yang terhubung ke paru-paru. Paru-paru. Paru-paru adalah organ yang mengeluarkan oksigen dan memasok ke seluruh tubuh. Diafragma. Diafragma adalah otot yang membantu paru-paru menarik dan mengeluarkan udara. Tulang rusuk. Tulang rusuk adalah tulang yang mengelilingi dan melindungi paru-paru. Alveoli. Alveoli adalah kantong udara kecil di paru-paru sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Bronkiolus.
Bronkiolus adalah cabang dari bronkial yang mengarah ke alveoli. Kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah di dinding alveoli yang menggerakkan oksigen dan karbon dioksida. Lobus paru-paru. Lobus paru-paru adalah bagian paru-paru berbentuk bulat, 3 di paru-paru kanan dan 2 di paru-paru kiri. Pleura. Pleura adalah kantung tipis yang mengelilingi lobus paru-paru. Silia. Silia adalah rambut kecil yang berguna menyaring debu dan alergen dari saluran pernafasan. Laring. Laring adalah organ berongga yang dapat mengeluarkan suara saat udara masuk dan keluar. Nah, demikian adalah organ pernafasan pada manusia. Setelah mengetahui organ pernafasan pada manusia, yuk kita belajar tentang fungsi sistem pernafasan. Sistem pernafasan memiliki banyak fungsi. Tak hanya membantu kalian bernafas saja, fungsi sistem pernafasan lainnya ada juga seperti membuat kalian bisa bicara dan membaui. Kemudian, mengalirkan udara sesuai suhu tubuh dan melembabkannya sesuai kondisi tubuh. Kemudian, melindungi saluran udara dari zat berbahaya dan iritasi. Dari sekian banyak organ-organ tersebut, ternyata organ-organ tersebut juga mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup tak sehat. Berikut beberapa contoh gangguan pada sistem pernafasan manusia. 1. Emfisema. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. 2. Asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan sangat dingin. 3. Kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. 4. Tuberkulosis atau dengan kata lain TBC. TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC nafasnya sering terengah-engah. 5. Bronkitis. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya, penderita mengalami sesak napas. 6. Influenza atau dengan kata lain flu. Flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Wah, ternyata banyak juga ya penyakit-penyakit pada sistem pernafasan. Oleh karena itu, kita harus waspada dan kita berusaha untuk mencegah datangnya penyakit-penyakit tersebut. Dengan cara apa ya? Nih, Pak Guru kasih contoh. Rajin-rajinlah membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Karena ketika sampah itu menumpuk dan busuk, sampah akan mencemari udara di lingkungan sekitar kita. Maka dari itu, ketika kita melihat sampah yang menumpuk, segera kita lakukan kerja bakti untuk membersihkannya. Jangan lupa memakai masker ya saat membersihkannya.
Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.